part sebelumnya. Setelah Xiao Yun selesai mandi, dia langsung memberitahu Kaisar Xin. Yang mulia, aku sudah selesai mandi. Kemari dan lihatlah postingan ini, ucap Kaisar Xin sambil menunjukkan laptopnya. Lalu Xiao Yun melihatnya. Melihat postingan yang menyinggung Kaisar Xin itu, Xiao Yun sangat geram. Oh, Long King ini benar-benar menantang mereka, ucapnya. Kita akan ikut andil dalam postingan tantangan ini, untuk melihat apakah dia benar-benar Long King. Jika kita bisa memastikan dia adalah orang yang sama, uangku akan ada di sana, ucap Kaisar Xin. Di distrik ke-14 Timur, kota Sensui. Kepala distrik Zhang, aku sudah memberikan bantuan kecil kepada Anda, jadi tolong aku, demi persahabatan kita. Aku sudah membuat masalah kecil yaitu menyinggung geng Azure Dragon, tolong bantu aku menghalanginya, ucap orang kekar baju putih itu. Lalu orang baju kuning itu menoleh, dia adalah Zhang Wuming, wali kota distrik 14 Timur, kota Sensui. Dengan sedikit berkeringat, pria baju putih itu memohon. Aku berjanji, ini hanya akan memakan waktu 2 atau 3 hari. Aku akan segera meninggalkan kota dan membuat rencana sendiri, aku tidak akan melibatkan Anda, lalu dia berlutut dan meneruskan ucapannya. Tentu saja, aku tidak akan melupakan bantuan ini. Dan Zhang Wuming menjawab, Tuan Liu, jika kamu benar-benar hanya melakukan suatu masalah yang sepele. Tentu saja, aku akan dengan senang hati membantumu, lalu datang gerombolan orang di sana, tapi Zhang Wuming tidak menghentikan ucapannya. Tetapi, seseorang yang kamu singgung kali ini, bukanlah masalah kecil bukan, ucap Zhang Wuming menghiraukannya. Sialan, kau mengkhianatiku, ucap Tuan Liu dengan berteriak. Ini adalah masalahmu sendiri, jangan melibatkan orang lain, ucap Zhang Wuming sambil pergi meninggalkan Tuan Liu, dan orang-orang botak itu menghampiri Tuan Liu, dengan terpaksa, dia melawan mereka dengan sekuat tenaga karena dia sudah tidak ada pilihan lain dan mencoba keluar. Sial, orang ini sangat pandai berkelahi, apa latar belakangnya? Dia sebelumnya seorang petinju di underground, dan dia memiliki hubungan dengan wali kota. Walaupun dia memiliki sedikit koneksi dengan wali kota, berani sekali dia menyinggung geng Azure Dragon kita, ucap para orang-orang botak itu dan mencoba mengepung Tuan Liu, sedangkan Tuan Liu sudah berhasil lari dari mereka dan dia mencoba melihat sekeliling untuk bisa kabur tanpa hambatan, tapi sayang, dia dikepung dari kedua arah. Jika dia berani menantang bos, maka dia harus berani menanggung akibatnya. Ingatlah untuk menangkap orang itu hidup-hidup, ucap para orang botak dari geng Azure Dragon itu sambil berlari mengepung Tuan Liu, melihat dirinya terpojok, dia mencoba menyentuh tembok di sana dan meninjunya dengan sekuat tenaga dengan teknik 8 tinju ekstrim dan membuat sebuah lubang yang sangat besar, tak mau tertangkap, dia langsung melompat keluar walaupun dari ketinggian yang cukup tinggi, dan untungnya, dia mampu mendarat dengan selamat, walaupun tangannya terluka akibat meninju tembok tadi. Setelah melakukan pukulan ini, aku harus mencari tempat untuk menyembuhkan diri, gumamnya kelelahan, tapi, sebelum dia bersembunyi, ada wanita yang menghampirinya, jadi ini teknik 8 Extreme Fist yang sudah ditingkatkan oleh Tuan Liu. Bisa menghancurkan dinding dalam satu pukulan. Sungguh luar biasa, ucapnya, dan Tuan Liu terkejut melihatnya. Ternyata, dia adalah Long King, pemimpin geng Azure Dragon. Bagaimana jika kita mencoba beberapa trik lagi, ucapnya sambil memberikan pakaiannya kepada bawahannya, sedangkan di sisi lain, ada mobil yang sedang parkir, ternyata, di dalamnya ada Kaisar Xin dan Xiao Yun. Orang ini telah menanamkan anti pelacak dengan baik, tapi pada akhirnya, dengan kemampuanku, ini belum seberapa. Yang mulia, aku berhasil menemukannya, lokasi IP tersebut memang benar terdapat di markas geng Azure Dragon, dan menilai dari kalimat postingannya, itu adalah akun milik Long King sendiri, ucap Xiao Yun. Apakah kamu sudah mencari tahu tentang Long King, ucap Kaisar Xin. Tidak semuanya, tapi aku mendapatkan beberapa data tentang dirinya, dan dia adalah seorang wanita, apakah Anda tertarik? Long King adalah satu-satunya putri Long Wu, pemimpin Azure Dragon sebelumnya, dan ayahnya sudah berharap sangat tinggi kepadanya sejak masih kecil. Dia dibesarkan dengan mewarisi teknik martial arts, dan sudah dilatih sejak kecil. Pemimpin Long menciptakan kondisi yang sesuai untuknya, membuat film gangster dan mendanainya, dan terus melakukan pelatihan agar dia bisa beradaptasi dengan baik.
Apakah itu tentang senjata api, atau pertarungan jarak dekat? Dia sangat ahli dalam hal itu, dan yang paling penting, tapi, kita tidak diberitahu apa yang paling penting dan malah diperlihatkan Long Qing bertarung dengan Tuan Liu. Dia bisa menghindari tendangan Tuan Liu tanpa kesulitan sedikitpun, lalu Long Qing menendang balik Tuan Liu, walaupun Tuan Liu bisa menangkisnya dengan tangannya, dia terhempas ke belakang, tak mau berlama-lama. Dia mencoba meninju Long Qing dengan teknik cruising fist, tapi, beberapa saat kemudian, Long Qing sepertinya memenangkan pertandingan tadi dan mengikat Tuan Liu di sebuah ruangan, lalu dia menghampiri bawahannya dan bertanya, apa dia belum mengatakan apapun? Bawahannya menjawab. Singkatnya, dia mengaku mencurinya, tetapi dia hanya menolak mengatakan di mana itu disembunyikan. Dia menutup mulutnya rapat-rapat. Aku hanya bisa mengecek histori handphonenya, ucap Long Qing sambil mengecek handphone Tuan Liu. Ketika dia mengeceknya, dia terkejut, ternyata, Tuan Liu suka membaca novel Tyrant Emperor, lalu Long Qing mendekati Tuan Liu sambil berkata, "Oh, jadi kamu suka membaca artikel online?" Dan Tuan Liu yang babak belur menjawab, "Apa salahnya membaca artikel online?" Mendengar itu, Long Qing langsung memukulnya sambil berkata, "Apa salahnya membaca artikel online? Membaca artikel online membuktikan bahwa kamu adalah tipe pemborosan, bodoh. Mereka semua adalah sampah, dan kebetulan juga ada Tyrant Emperor Sin yang paling bodoh di internet. Kaisar Sin itu cuma omong kosong, seni bela diri yang kuat, dia seperti orang idiot. Seni bela diri seperti apa yang dimiliki oleh orang-orang primitif dari dinasti Shang, sedangkan para bawahannya keheranan melihat Long Qing yang sangat marah. Kenapa bos tiba-tiba sangat emosi kalau menyangkut soal artikel di web? Temannya menjawab, dia dihina oleh penggemar Tyrant Emperor Sin sebelumnya dan suasana hatinya sedang buruk selama 2 hari terakhir. Aku ingat di dalam novel, jurus Kaisar Sin disebut Black Prison Dragon Fist, dengan kekuatan beberapa ton. Dia juga mengatakan bahwa gerakannya mendekati kecepatan suara, ditambah dengan kekuatan beberapa ton, bukankah itu luar biasa? Lalu dia memukuli Tuan Liu agar bisa meredakan emosinya. Ora, lihatlah gerakan wanita ini, 10 pukulan dalam 1 detik. Black Prison Dragon Fist serangan macam apa itu? Hehehe, ini masih belum cukup, lagi pula kamu adalah seseorang yang terus membela Tyrant Emperor itu, ucap Long Qing sambil memandangi Tuan Liu yang wajahnya sudah sangat bonyok karena terus dipukuli. Tiba-tiba, ada yang menghancurkan tembok di sana. Dan terlihat bayangan seseorang yang tertutup asap dari tembok yang dihancurkannya, dan dia berkata, "Siapa yang membuang kotoran di sini?" Ternyata, yang menghancurkan tembok itu adalah Kaisar Sin, dan di belakangnya ada Xiao Yun yang melanjutkan ucapannya, "Bau sekali." Dan Long Qing bertanya, "Dengan membuat keributan besar, apakah kalian datang ke sini untuk membuat masalah dengan geng Azure Dragonku?" Xiao Yun menjawab, "Bukankah kamu yang sebelumnya menghina Kaisar?" "Benar bukan?" Para bawahan Long Qing berkata dengan wajah yang meremehkan. "Siapa yang menghina? Dia, Kaisar. Mungkinkah?" Lalu Xiao Yun menjawab sambil tersenyum. "Itu benar. Di depan kalian adalah Tuan Empire Shang, pewaris dinasti Zhou, pemimpin yang membawa kemuliaan ke wilayahnya, prajurit nomor 1 di dunia dan raja segala raja, Kaisar Sin," dan Kaisar Sin hanya terdiam memandangi mereka, dan mereka yang mendengar ucapan Xiao Yun tidak menanggapinya dengan serius. Lalu Long Qing menutup matanya dan tertawa. Hahaha, kamu bilang, dia adalah Kaisar Sin. Bagaimana jika aku mengatakan bahwa aku adalah Buddha Tathagata? Hahaha, apakah kamu keluar untuk datang ke sini dan cosplay menjadi Kaisar Sin? Memang, gaya berpakaianmu sangat mirip dengan Kaisar Sin, kamu benar-benar mengagumkan dia, bukan? Apa yang ingin kalian lakukan? Apakah kalian bercanda? Dan mereka berdua hanya terdiam, lalu Xiao Yun memperlihatkan sebuah postingan. "Tertawalah sekarang, tapi kamu tidak akan mampu tertawa lagi. Apakah kamu yang memposting ini?" ucapnya. Long Qing menjawab, "Oh, itu memang benar postinganku." Lalu Xiao Yun tersenyum dan membetulkan kacamatanya dan berkata, "Jika benar, maka kamu harus membayar kompensasi." Lalu dia mulai menghitung pakai kalkulator di ponselnya. "Postinganmu menyebabkan kerugian besar bagi Kaisar Sin, selain kerugian mental, dia juga kemungkinan dihina di internet. Dan berbagai pengaruh yang dapat menyebabkan kehilangan martabatnya." Dan Kaisar Sin yang mendengar itu hanya terdiam.
Lalu Xiao Yun memperlihatkan hasil dari hitungannya. Tidak lebih dan tidak kurang, totalnya 10 juta, kamu wajib membayar semuanya. Melihat itu, para bawahan Long King tertawa terbahak-bahak tapi tidak dengan Long King. Hahaha, hehehe, apa kamu bercanda? Lalu Long King menghentikan mereka. Jadi begitu, aku mengerti apa yang kamu inginkan. Kalian mundur, sisanya aku yang akan mengurusnya. Lalu mereka berbalik dan hendak pergi. Apa yang terjadi? Kenapa dengan sikap bos? Bukannya dia psikopat. Lawannya mungkin tidak punya otak, tapi dia punya kemampuan. Singkatnya, ini bukan sesuatu yang bisa kita tangani, ayo pergi. Lalu Long King menghampiri Kaisar Xin, sedangkan Xiao Yun berlindung di pinggiran, karena dia tidak bisa membantu dan malah akan jadi beban. Jujur saja, aku sangat tidak mengerti apa yang ada dalam pikiran kalian para fans, terutama yang fanatik seperti kalian. Apakah kamu benar-benar berencana mencari keadilan bagi Kaisar Xin? Atau ini hanya sebuah alasan, ucap Long King sambil mengepalkan tangannya. Kaisar Xin menjawab. Aku adalah Kaisar Xin, dan Kaisar Xin adalah aku tidak datang ke sini untuk mencari keadilan bagi siapapun. Hanya saja, aku kekurangan uang saat ini, dan aku melihatmu mengatakan hal-hal yang menjijikkan tentangku di internet. Long King berkata, jadi kamu mau uang, kan? Dan dia hendak memukul Kaisar Xin. Rasakan ini, tapi, Kaisar Xin bisa menangkisnya dengan membuat sebuah barir. Dragon Protection Key. Kamu tidak hanya berpura-pura terlihat seperti Kaisar Xin, apakah kamu juga manusia super, dalam hati Long King? Pasti ada kekuatan super, tapi aku tidak tahu apa kemampuannya. Kaisar Xin berkata, kamu jelas tahu Emperor Xuanyuan Grand Art ini, tetapi bersikeras bicara tentang kekuatan super, sangat konyol. Mengapa aku harus menyembunyikan kekuatanku? Tapi Long King masih tak percaya dan bergumam. Idiot busuk ini adalah penggemarnya yang benar-benar gila, lalu dia terus-menerus memukul barir milik Kaisar Xin sambil berkata, maka aku harus memberitahumu tentang bagaimana bodoh dan tidak wajarnya Emperor Xuanyuan Grand Art milikmu. Contoh yang paling sederhana adalah kekuatan yang dimilikinya sama dengan orang cacat mental. Bagaimana cara menjelaskan Black Prison Dragonfish, yang punya kekuatan banyak, lalu kecepatannya sama dengan suara? Melihat dia, yang bersikeras menghancurkan barirnya, Kaisar Xin memukulnya sampai dia terpental sangat jauh dan menabrak tembok, dan sepertinya Kaisar Xin hanya meninjunya dengan pelan tapi efeknya sangat luar biasa. Lalu dia berkata, aku hanya perlu menggunakan beberapa ton kekuatan untuk mengalahkan musuhku, jadi tentu saja dapat menyerang dengan sangat cepat. Apa yang kamu pikirkan tentang Black Prison Dragonfish-ku? Lalu Long King bangkit dan menggunakan teknik transformasi naga. Oh, jadi ini transformasi naga kecil. Dalam hati Long King, aku lalai, aku pikir orang ini mengontrol kekuatan bertarungnya, dan kekuatan puncaknya tidak kuat. Ternyata kekuatan hantamannya seperti peluru senjata. Lalu dia tersenyum dan berkata, keterampilanmu tidak buruk, pukulanmu cepat, tapi ini bukan kecepatan suara, kan? Selain itu, lalu dia menerjang ke arah Kaisar Xin dengan sangat cepat, dan dia mencoba membelakangi Kaisar Xin, lalu dia menyerangnya, dan Kaisar Xin menoleh, tapi Long King berpindah lagi ke belakang dengan sangat cepat, dan dia terus-menerus menyerang Kaisar Xin dari segala arah. Meskipun kamu dapat menyerang dengan kecepatan sangat cepat, tetapi kamu tidak memiliki reaksi yang cepat untuk menghindari serangan super cepat. Bahkan kamu tidak bisa bereaksi terhadap serangan demi serangan. Bagaimana jika aku menggunakan pedang? Lalu dia mencoba mencakar Kaisar Xin, dan Kaisar Xin yang mendengar ocehannya tidak tinggal diam, dan Kaisar Xin menghindarinya dengan sangat cepat karena dia tidak mau diremehkan, dan Long King yang merasa bahwa dirinya mengenai Kaisar Xin mulai tersenyum, tapi tak lama setelahnya, dia terkejut, dan ternyata, Kaisar Xin mulai memberikan tendangan dan berkata, kamu tidak memahami seni pedang Jiang Sang sama sekali, dan juga, aku bisa menghindari, tapi itu tidak sesuai dengan caraku yang biasanya, dan Kaisar Xin menggunakan kakinya untuk memukul Long King, dan Long King berusaha menahannya dengan sekuat tenaga. Kaisar Xin berkata, tubuhmu cukup kuat, kamu bisa menahan kekuatanku. Lalu Kaisar Xin menambah kekuatannya sampai menghancurkan lantai. Tapi, itu tidak cukup kuat, ucapnya, dan asap yang tebal menutupinya sampai beberapa saat. Ketika asap itu hilang, terlihat Long King yang sudah terkapar tidak berdaya karena tidak bisa menahan kekuatan Kaisar Xin.
Aku sudah menyegel titik akupuntur di seluruh tubuhmu dengan ki milikku yang sebenarnya, jadi berbohonglah di sana. Dengan tubuh yang kesakitan dan darah keluar dari mulutnya, Long Qing bergumam. Aku tak bisa bergerak, kelihatannya dia benar-benar menyegel titik akupuntur di tubuhku dengan ki. Lalu Kaisar Sin menghampirinya. Ada satu hal yang sangat membuatku bingung. Aku belum pernah bertemu denganmu sebelumnya. Kenapa kamu begitu berusaha padaku? Tanya Kaisar Sin. Long Qing menjawab, tidak ada yang perlu dikatakan, peraturan jalanan, karena wanita ini kalah, jika kamu ingin membunuh atau memotongku, itu terserah kalian, tapi dalam hatinya. Cih, orang ini masih bertindak seperti Kaisar Sin. Sialan, bagaimana Kaisar Sin punya penggemar yang sangat kuat. Tyrant Emperor, novel busuk ini mencuri tingkat kepopuleranku sebagai pemimpin Gang Azure Dragon. Kaisar Sin berkata, menyinggung kaisar sepertiku memang sebuah kejahatan besar, tapi kalian sudah membuktikan kekuatan kalian, dan aku juga tidak suka membunuh secara sembarangan, jadi aku akan menghargainya, dan Long Qing kebingungan dengan apa yang dimaksud oleh Kaisar Sin, apa maksudmu? Tapi Kaisar Sin menghiraukan ucapan Long Qing, dan dia langsung menempelkan jimat pengikat jiwa kepadanya. Ini adalah jimat pengikat jiwa, apakah kamu bersedia mengikuti perintahku? Tapi Long Qing hanya diam, dan dalam hatinya. Bagaimana dia bisa mengetahui teknik pengikat jiwa, di sisi lain? Tepatnya di luar, astaga, jika aku membawa senjataku, aku pasti akan menembak pemuda berambut putih itu, karena mencari keributan di wilayah Gang Azure Dragon, ucap salah satu bawahan Long Qing sambil ngudut. Temannya berkata, ayolah, pertarungan mereka di dalam terasa seperti gempa bumi. Orang itu pastinya bukan orang biasa, kota Sensui lebih luas dari yang kamu pikirkan, jika kamu bisa mengalahkannya, mungkin geng Azure Dragon juga dapat dihancurkan. Ngomong-ngomong, sejak kapan bos kita mengganti mobil lagi? Temannya menjawab, pasti milik pemuda berambut putih itu, dana guild kita hampir dihabiskan oleh bos, dan kita tidak bisa membeli mobil seperti ini. Mungkin, sepertinya kamu benar, ya. Tapi mereka tidak menyadari, bahwa di bawah mobil itu sepertinya dipasang sebuah bom. Dan cerita pun bersambung, karena Mimin gak tahu kenapa manhwa ini gak upload yang bahasa Indonesianya, jadi Mimin gak tahu ini manhwa mau dilanjutin apa enggak. Terima kasih yang sudah support channel Mimin dari pertama sampai sekarang.